Meterai perjanjian. Kita tahu bahwa satu perjanjian supaya sah maka selalu diberi meterai. Jadi perjanjian itu untuk mensahkan maka ada meterai. Allah yang kita sembah adalah Allah yang suka membuat perjanjian. Dari Kejadian sampai Wahyu, Allah itu adalah Allah yang berjanji, Allah yang mengikatkan dirinya dengan manusia dengan sebuah perjanjian. Betapa baiknya Tuhan ya. Siapa Allah, siapa kita. Tapi Tuhan mau mengikatkan diri dengan kita dengan perjanjian. Makanya Allah itu juga disebut God of Covenant. Jadi Allah yang berjanji dengan manusia, Allah yang mengikat janji dengan manusia. Nah tentu harus ada meterainya. Nah sekarang kita mau melihat tentang meterai itu. Dan apa implikasinya bagi kita. Oke, saya masuk saja kepada perjanjian pertama. Tentu ada banyak perjanjian, tapi saya ambil perjanjian-perjanjian yang penting di sini, yaitu perjanjian Allah dengan Nuh. Kita tahu setelah air bah selesai, Nuh keluar dari bahtera, Nuh mempersembahkan korban dan Allah mencium baunya. Allah senang dengan bau korban dari umat manusia ini. Maka Allah membuat sebuah perjanjian dengan Nuh bahwa Allah tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Dan meterainya adalah busurku, kata. Apa busurnya Tuhan itu? Tidak lain adalah pelangi. Pelangi itu adalah meterai perjanjian Allah dengan Nuh. Bahwa Allah tidak akan menghukum manusia dengan air bah. Mungkin sudah bertanya, loh kok ada terjadi kebanjiran dan banjir bandang dan sebagainya. Itu ulah manusia, itu bukan hukuman Allah, itu ulahnya manusia sendiri, saudara. Jadi kalau ada banjir, itu salahnya manusia, keserakahan manusia, menggunduli hutan-hutan dan sebagainya. Bagaimana dengan tsunami? Saya juga tidak tahu. Saya pikir tsunami itu juga faktor manusianya banyak. Karena pengeboran, penggalian di tengah laut, di mana merusak lempengan-lempengan bumi. Tapi secara global, secara dunia, universal, Allah sudah tidak lagi memakai air bah. Kita harus bersyukur. Dan satu hal lagi yang ingin saya beritahukan kepada saudara bahwa pelangi ini juga ada di dalam sorga. Jadi dikatakan bahwa tahta Allah itu dilingkupi dengan pelangi. Jadi saya boleh katakan bahwa pelangi ini adalah benda sorgawi yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk mengingatkan manusia dan juga mengingatkan Allah, walaupun Allah tidak mungkin lupa bahwa Dia pernah berjanji tidak lagi dengan air bah. Penghukuman yang mengerikan air bah itu, saudara. Kita masuk kepada perjanjian yang berikutnya, yaitu perjanjian Allah dengan Abraham. Kita tahu bahwa Allah berjanji dengan Abraham, bukan cuma berjanji, bahkan perjanjiannya itu diteguhkan dengan sumpah. Lalu kalau Allah bersumpah demi apa? Demi dirinya sendiri. Karena tidak ada yang lebih besar dari Allah. Allah berjanji dan perjanjiannya itu diteguhkan dengan sumpah. Karena apa? Allah bersumpah karena Abraham begitu luar biasa menunjukkan ketaatannya waktu diminta mengorbankan Ishak. Sehingga Allah perjanjiannya itu Dia teguhkan dengan sumpah. Dan apa meterai perjanjian Allah dengan Abraham? Yaitu sunat. Jadi sunat itu adalah meterai perjanjian Allah dengan Abraham. Nah itulah sebabnya saudara jangan kaget. Kalau saudara membaca di perjanjian baru, pada zaman gereja mula-mula itu banyak sekali tarik ulur antara orang Kristen yang Yahudi dengan orang Kristen yang non-Yahudi. Mengapa saya katakan tarik ulur itu? Karena pada perkembangannya sunat ini menjadi sebuah tradisi atau karakteristik dari keyahudian. Sudah menyatu. Nah, agama kalau sudah menyatu dengan tradisi ini sulit. Saudara bisa lihat di mana-mana. Mengapa pergumulan itu terjadi? Karena agama itu menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah adat istiadat.
Itulah sebabnya terjadi tarik ulur yang luar biasa pada zaman gereja yang mula-mula. Intinya orang Kristen yang Yahudi, mereka berpendapat bahwa orang Kristen yang non-Yahudi juga harus disunat. Itu intinya. Jadi mereka berpendapat tidak bisa, kekristenan ini asal dari orang Yahudi. Maka mereka harus juga disunat supaya bisa masuk dalam perjanjian Abraham. Supaya bisa kita masuk dalam berkat-berkat Abraham, kita harus mengikuti perjanjian antara Allah dengan Abraham yang dimeteraikan dengan sunat itu. Tapi kita bersyukur ada Rasul Paulus. Jadi yang memperjuangkan mati-matian adalah Rasul Paulus. Dan juga tentu pertolongan Roh Kudus sehingga akhirnya melalui sebuah konsili yang terkenal namanya konsili Yerusalem, saudara bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 15, akhirnya meresmikan bahwa kekristenan tidak perlu disunat. Kita bersyukur. Dan lebih jauh lagi, Paulus oleh ilham Roh Kudus, dia dicelikkan matanya, dia mengerti bahwa sunat yang dilakukan di dalam perjanjian lama itu adalah gambaran dari sunat rohani, sunat hati yang tidak lain berbicara tentang pertobatan. Coba kita baca ayat yang ini. Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Saudara bisa melihat di sini bahwa meterai itu masih harus digenapi, masih harus dilaksanakan. Cuma bentuknya bukan jasmani lagi, melainkan suatu bentuk rohani. Apa yang dikerat di sini adalah kedagingan kita. Setiap orang Kristen, saya katakan kalau saya boleh pakai bahasa, semua orang Kristen itu harus disunat, tapi bukan sunat jasmani, melainkan sunat rohani, yaitu pertobatan. Kita menanggalkan daging kita ini. Pergumulan antara roh dan daging ini, pergumulan yang dialami oleh setiap manusia. Dan pergumulan ini pergumulan sepanjang zaman, saudara. Itulah sebabnya kita harus tanggalkan daging ini. Minta Roh Kudus menolong kita supaya kedagingan kita ini ditanggalkan, dikikis habis. Sekarang saya masuk kepada satu perjanjian yang sangat penting bagi orang Yahudi, yaitu perjanjian Allah dengan Musa yang tidak lain bicara tentang Taurat. Makanya saudara, Alkitab kita ini bagi dua bukan? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang dimaksud perjanjian lama? Lebih mengacu kepada Taurat, walaupun di situ ada banyak perjanjian. Ya beberapa tadi sudah saya sampaikan bukan? Tapi yang lebih diutamakan tentang perjanjian lama itu bicara tentang Taurat. Perjanjian Allah dengan Musa di atas gunung Sinai. Perjanjian Allah mungkin lebih tepatnya dengan bangsa Israel. Musa adalah pengantara, mediator. Lalu apa meterai daripada perjanjian ini? Meterainya adalah Sabat. Ya, tadi kita sudah lihat ada pelangi, ada sunat, sekarang ada Sabat. Sabat itu sebenarnya sudah ada di kitab Kejadian ya. Sudah melihat bahwa Allah bekerja 6 hari menciptakan langit dan bumi, hari ke-7 istirahat. Itu Sabat. Tapi dalam perkembangan kita melihat bahwa ternyata Sabat itu tidak dimengerti oleh umat manusia. Sehingga ketika bangsa Israel dilepaskan dari Mesir, maka hal yang pertama yang Allah ajarkan melalui Musa adalah konsep tentang Sabat. Dalam Keluaran pasal 16, Allah mulai beritahu kepada mereka, ada Sabat. Makanya Allah berkata, kamu mengumpulkan mana cuma bisa 6 hari. Hari ke-7 aku nggak mau, aku mau istirahat. Kira gitu. Hari ke-7 itu istirahat tuh. Aku kasih kamu makan hari 1 sampai 6. Dan yang ke-6 aku kasih 2 kali lipat. Supaya kamu pada hari ke-7 juga bisa beristirahat. Jadi saya menarik kesimpulan saudara-saudara, rupa-rupanya bangsa Israel selama 400 tahun dijajah di Mesir, mereka bekerja sebagai budak untuk mendirikan kota Ramses dan Piton. Mereka itu tidak pernah beristirahat, saudara tahu nggak? Jadi mereka itu bekerja 1 minggu 7 hari, tidak ada istirahat. Saudara bisa bayangkan kalau saudara bekerja 1 tahun 365 hari, betapa capeknya, betapa lelahnya. Mereka tidak pernah beristirahat bangsa Israel itu.
Dan mereka baru mengenal namanya istirahat, namanya sabat. Sabat itu sebenarnya istirahat, rest. Ketika mereka keluar, dibebaskan dari Mesir, dan Allah mulai berkata, umatku, kamu harus tahu bahwa hari ke-7 itu istirahat. Nih contohnya ini manah ini. Kamu juga terima hari pertama sampai ke-6, ke-7 aku tidak kasih. Aku juga mau istirahat. Karena itu kamu juga harus beristirahat. Ada yang bekerja 1 minggu 7 hari. Dan saudara, konsep tentang sabat ini diteguhkan dalam 10 perintah Allah. Perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Makanya saudara, kalau ketika membaca kitab Injil, salah satunya yang membuat Tuhan Yesus itu dibenci orang Yahudi, yang membuat Tuhan Yesus mau dibunuh oleh orang Yahudi, karena dianggap Tuhan Yesus itu melanggar sabat. Dan kayaknya Tuhan Yesus juga agak sengaja, saudara. Saudara perhatikan, banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pas hari sabat. Kayaknya Tuhan Yesus juga sengaja mau menunjukkan bahwa sabat itu sudah berakhir. Sabat versi Taurat tentunya. Dan sabat yang sesungguhnya sudah datang. Apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus? Bahwa sabat itu adalah Dia sendiri. Haleluya. Amin. Yesus itulah sabat kita. Sebab itu Dia berkata, Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku hai kamu yang berlelah dan berbeban berat. Aku akan memberi, I will give you rest. Saudara tahu kata rest itu artinya apa? Sabat. Aku akan memberi sabat kepadamu. Aku akan memberi peristirahatan kepadamu. Sehingga kamu tidak usah lagi bergumul dengan dosa. Kamu tidak usah lagi dituduh dengan dosa. Kamu tidak usah lagi berusaha menjadi orang baik. Kamu hanya tinggal beristirahat di dalamku. Karena aku adalah Tuhan atas sabat itu. Perkataan Tuhan Yesus yang sudah lihat, ini perkataan yang revolusional ya. Bagi orang Yahudi pada saat itu, ini perkataan yang tidak bisa diterima. Tapi Tuhan Yesus ucapkan. Tuhan Yesus katakan, sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Jadi Tuhan menciptakan sabat supaya manusia bisa beristirahat. Dan di dalam konsep perjanjian lama, sabat itu penting. Makanya ada sabat tahunan. Setiap tahun yang ke-7 itu tanah tidak boleh digarap. Ada sabat 50 tahunan yang namanya tahun Yobel. 7 kali 7 tahun ke-50-nya, 49 tahun ke-50-nya namanya tahun Yobel. Itu benar-benar mereka bebas kembali lagi ke tempat mereka masing-masing dan seterusnya. Saudara harus mengerti bahwa konsep tentang sabat ini terus berjalan. Dan saudara harus mengerti bahwa nanti 1000 tahun damai itu adalah sabat. Kalau saudara membaca di dalam kitab Ibrani, pasal 3, pasal 4 itu bicara tentang 1000 tahun damai. Milenium yang ke-7 adalah sabat, manusia berhenti dari dosa. Dan itu dimulai nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali. Saudara yang membaca Alkitab mengerti apa yang saya katakan. Makanya saudara bacalah Alkitab. Mengerti firman Tuhan itu tidak boleh separuh-separuh. Tapi saudara punya gambaran, harus mengerti. Jadi sabat itu sudah juga meterai itu ada dalam hidup kita. Yaitu ketika kita mengenal Yesus, kita beristirahat dari dosa. Dan sampailah kita kepada perjanjian yang saudara dan saya ada, yaitu perjanjian baru. Jadi saudara dan saya ada dalam perjanjian baru. Kita adalah umat perjanjian baru, kita mengikat janji dengan Tuhan sekarang. Jangan salah loh, kita ini ada perjanjian dengan Tuhan loh. Tuhan itu menyelamatkan saudara dan saya karena Dia berjanji. Tanpa perjanjian, kitab Mika berkata, tidak mungkin akan jalan semuanya. Saudara bekerja tentu ada kontrak, bukan? Ada perjanjian di depan notaris, bukan? Sama. Saudara dan saya kita diselamatkan karena Allah dengan kita, Tuhan dengan kita punya janji yang ada meterainya. Sebab itu Dia tidak bisa ingkar janji dan Dia berharap Anda dan saya juga tidak ingkar janji. Lalu pertanyaannya, apa meterainya? Nyata? Ada 2. Yang pertama adalah darah Yesus. Mari kita baca ayat ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mengapa kita
Bersusah-susah tiap bulan sekali kita mengadakan perjamuan kudus. Bahkan gereja mula-mula dikatakan setiap kali bertemu mereka perjamuan kudus. Apa kepentingan perjamuan kudus itu? Apa signifikannya dari perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu adalah memperingati perjanjian kita dengan Tuhan, atau lebih tepatnya Tuhan dengan kita. Kita mengingatkan Tuhan, ini loh Tuhan, umat perjanjianmu. Tuhan Yesus, jangan lupa ya, Tuhan dengan kami ada janji loh. Tuhan Yesus, darah ini adalah darah perjanjian. Tuhan Yesus, kami ini umat perjanjianmu, selamatkan kami Tuhan Yesus. Jadi perjamuan suci itu penting, karena perjamuan suci itu kita mengingatkan Tuhan. Lord, remember me. Tuhan, ingatlah akan kami Tuhan. Kami adalah umat perjanjianmu. Haleluya, senang diingat Tuhan, saudara. Tuhan mengingat kita, Tuhan tidak lupakan kita. Amin, saudara-saudara. Jangan susah, jangan khawatir, jangan takut, saudara-saudara. Kita umat perjanjian Tuhan, amin. Kita diingat loh sama Tuhan. Tuhan itu imam besar kita. Kita ada di jantungnya. Seperti imam besar waktu itu memakai tutup dada. Ada 12 batu di situ. Mengingat 12 suku Israel. Kita juga diingat oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku menulis kamu di telapak tanganku. Kalau ada ayah dan ibu lupa, tapi aku tidak akan melupakan kamu. Haleluya. Itu meterai yang pertama. Lalu meterai yang kedua apa? Roh Kudus. Coba kita baca ayat ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Haleluya. Roh Kudus itu meterai kita. Kita ada Roh Kudus. Saya percaya, karena Tuhan sendiri berkata, ketika kita percaya, maka Allah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tetapi, kalau saudara mau lebih diteguhkan lagi, meterai itu saudara harus dibaptis dengan Roh Kudus. Harus penuh Roh Kudus. Paling safe, itu meterai yang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Makanya saudara-saudara, ayo berdoalah, minta pencurahan Roh Kudus atas diri kita pribadi, atas diri Anda pribadi, karena kita masih ada dalam zaman kemurahan, zaman anugerah, di mana Roh Kudus masih tersedia. Dan saya percaya di akhir zaman ini Tuhan akan lebih bermurah hati, sebab Tuhan punya janji. Nah, sekali lagi janji dalam Yoel pasal 2, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia, to every flesh, kepada semua daging, dan kita semua akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi Roh Kudus ini penting. Mengapa? Karena ini meterainya, supaya kita sah menjadi miliknya Tuhan. Haleluya. Darah Yesus dan Roh Kudus. Saudara-saudara perhatikan dua hal ini. Minta lawatan Roh Kudus, minta dipenuhkan Roh Kudus. Saudara-saudara, inilah zaman yang Tuhan begitu murah. Tuhan tahu kerinduan saudara. Kalau saudara berdoa dengan kerinduan, Tuhan pasti penuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.